Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelum mengumumkan Hari Kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945, berbagai persiapan dilakukan oleh para tokoh bangsa terdahulu. Salah satunya dengan membentuk Panitia 9 pada 1 Juni 1945. Panitia tersebut dibentuk pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pada sidang pertama, BPUPKI lebih banyak membahas soal dasar-dasar negara. Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai karena ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis, salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Sebab saat itu, rumusan dasar negara Indonesia oleh BPUPKI masih belum juga terbentuk. Hingga pada akhirnya, BPUPKI istirahat selama sebulan penuh dan digantikan sementara oleh Panitia 9. Panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI itu terdiri dari 9 orang. Tugas Panitia 9 adalah menampung dan membahas berbagai aspirasi tentang dasar negara. Selain itu, merancang pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat tentang dasar negara. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang, diantaranya Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Alexander Andes Maramis, Abi Kusno Jokro Suyoso, Mr. Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada masa selesai perhentian sidang reses, yakni tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan 38 anggota BPUPKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, Panitia 9 menyampaikan suatu rancangan pembukaan hukum dasar bagi negara Indonesia yang kelak akan terbentuk. Selama sidang BPUPKI, ada perbedaan pendapat yang muncul. Di antaranya adalah pendapat mengenai falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Hingga berakhir rancangan dokumen yang diusulkan Panitia 9, ternyata diterima baik oleh anggota BPUPKI dan harus disampaikan pada sidang pleno BPUPKI kedua. Kemudian Mr. Muhammad Yamin memberi nama dokumen itu, yakni Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta termuat rumusan dasar negara yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain tercapainya kesepakatan tentang dasar negara, anggota BPUPKI juga bersepakat tentang wilayah negara, yakni bekas wilayah Hindia Belanda, bentuk negara, yakni kesatuan atau unitaris, bentuk pemerintahan, yakni republik, bendera nasional, yakni sang merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Selain itu, ada pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh undang-undang juga yang berhasil dirumuskan dalam sidang BPUPKI tersebut.
Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.